Bang, apa kabar bang? Baik, baik, baik. Padahal kita tiap hari ketemu ya di Iya, PUBG ya. iya, Kita tiap nanyain malam lobby, ngegame. padahal kalah mulu juga. Yang penting asik gitu. Bang, lagi sibuk apa nih? Ya berkesenian dong. Ya kan, biar keren. Kenapa biar keren? Ya kan ntar kalau yang lain-lain lulusan isi ngapain ya nggak keren katanya gimana? Biar keren aja. Biar keren aja. Biar keren aja. Berkesenian, berkarya lah ya. Karya. Lagi persiapan apa nih bang? Lagi pengennya sih pameran juga, kan pengennya tiap tahun pameran tunggal. Tahun ini pengen juga pameran tunggal, tapi nggak tahu di mana, tapi lagi nyiapin aja sih. Sama dominan mungkin bisa ya pameran? Bisa, Wih. bisa. Tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Aduh. Bang Kire. Bang, kamu ngelukis sejak kapan sih? Orang lukis tuh dari kecil sebenarnya, lukis tuh. Karena Bapak ibu seniman? bapak itu kan seniman ya. Dan dia itu pengen banget aku jadi pelukis dari kecil tuh. Sering dipaksa-paksa ngelukis gitu-gitu, suruh lomba apa segala macam. Malah akunya nggak pengen. Malahan? Akunya malas karena disuruh itu. Dia nggak pernah ngajarin sih, maksudnya cuman ya apa ya, dia punya lukisan terus kayak gini loh, nanti kalau lomba lukis kayak gini, nah gitu-gitu. Aku bisa-bisa sendiri aja sebenarnya. Nah, aku tuh nggak sukanya kalau disuruh-suruh gitu, maksudnya dipaksa ikutan lomba lah apa ngapain, aku nggak pengen kan. Aku seneng gambar, tapi gambar sesuai keinginanku sendiri gitu loh, kayak ya misalnya kayak lagi habis baca komik, baca cerita segala macam gitu. Aku suka bikin cerita sendiri di kepala aku sendiri, terus akhirnya aku gambar di sekolahan gitu, bosan pelajaran aku gambar. Senangnya begitu doang sebenarnya. Setelah itu aku kayaknya waktu itu apa ya, bikin perlawanan sama orang tua sih. Sedap, sedap. Iya, bener-bener kayak udah malas banget juga gitu disuruh melukis terus. Akhirnya aku udah bilang sama bapak itu, aku tuh bukan pelukis gitu loh, aku nggak pengen jadi pelukis. Itu umur berapa tuh kamu bilang gitu bang? SMP lah. Oke. SMP. Wah gila sih SMP udah kayak gitu. Iya, karena dipaksa terus. Pokoknya dikomentari terus, apapun harus ada seninya. Bapak itu kan gitu, masak aja harus ada seninya gitu loh. Gimana sih seninya masak gitu kan, bingung kan. Pokoknya jadi sangat jengkel, yang namanya seni-seni itu jadi jengkel aja. Karena walaupun waktu itu belum ngerti sih esensi arti dari seni apa segala macam, tapi dengan kata seni yang dia bilang ini bikin aku itu muak sebenarnya. Nah, akhirnya aku berkenalan dengan musik kan. SMP itu kenalan dengan musik karena ada temen yang nyimpen alatnya di rumah. Dia punya alat satu set alat band gitu, terus taruh di rumah, terus kita rentalin nih di rumah. Oke. Nah, akhirnya aku kenalan dengan musik, aku akhirnya ngeband. Nah, di situ aku udah benar-benar enjoy sama ngeband kan. Karena bentuk perlawanan juga sama orang tua itu tadi. Oke. Ya udah. Ceritain dong, kamu kenapa hijrah ke ke isi Jogja atau ke Jogja deh? Ya sebenarnya kan waktu itu ya aku jujur aja, ini cerita sedikit latar belakang sih. Latar belakang karena keluarga memang benar-benar bisa dibilang miskin lah gitu ya. Kita keluar dari bawah banget. Ini bukan nyari simpati loh ya. Maksudnya memang keadaannya seperti itu. Aku nggak menyesali juga. Tapi aku punya keinginan kayak aku harus keluar nih dari sana. Aku pengen ke Jawa gitu kan. Aku pengen ngerantau lah, melihat ya pengennya jadi orang sukses lah. Kan kayak gitu cita-citanya begitu. Ya udah akhirnya aku ke hijrah dulu. Ke awal itu aku ngerantau ke Bandung. Karena aku nggak pengen ke Jogja. Nggak pengen ke Jogja karena apa ya, bapak itu kan kuliahnya dulu di sini. Oke. Jadi aku nggak pengen kayak dia gitu loh, nggak pengen ngikutin jejaknya dia. Ya aku ke Bandung dulu, setahun setengah di sana. Aku juga kerja macam-macam deh. Apa tuh? Ya di pasar. Ngapain di mana. pasar? Iya, Ngemural? jadi kuli panggul kayak ngapain? Serius? Serius Serius gak nih? Kamu bisa tanya ke pasar Caringin tuh. Pasti banyak yang kenal aku di sana, serius. Kuli panggul tuh. Kuli panggul. Itu umuran berapa bang? Ya lulus SMA lah. Lulus SMA tuh umur berapa ya? Ya segitulah. Ya, kuli panggul terus? Ya apa aja sebenarnya. Serabutan lah ya? Serabutan aja. Karena tapi aku juga bukan berencana untuk apa? Sebenarnya untuk cari nafkah di mana? Enggak, tapi yang penting aku bisa hidup aja dulu gitu loh. Karena aku di situ sebenarnya cita-citaku jadi pemusik. Ya aku tetap di Bandung itu tetap jalan. Setelah dari pasar itu aku sering jalan-jalan kemana, Kantapani kemana, aku cari-cari studio musik gitu loh buat kenalan-kenalan kayak terus main ke Ciamplas kemana gitu kan. Akhirnya ketemu banyak orang juga, akhirnya nongkrong di Dago gitu kan.
Anjing keren banget tuh tahun segitu nongkrong di Dago Yoi, tuh. Dago kan, BIP, BIP toh. anjing keren banget. Itu ada anak-anak apa ya, Dajjal tuh di situ. Ya, ya, Oh, ya. kenal juga, Ya. sering ngobrol-ngobrol juga akhirnya. Ya, ya. Malah aku banyak nyambungnya di dunia musiknya. Nah, tapi aku kerja di pasar itu karena kan memang di pasar banyak orang-orang daerahku Oke. yang jualan jeruk dan aku punya akses gitu loh untuk akhirnya bisa kerja, bisa macam-macam lah situ. Gitu. Setelah itu aku hijrah ke Jakarta. Setelah setahun setengah lebih lah di Bandung, aku ke Jakarta. Jakarta juga sekitar setahunan lah. Itu juga macam-macam juga, gila juga tuh. Yang paling unik kerjaan di Jakarta apa nih? Kerjaan di panti pijat bro. Panti pijat plus. Ngapain lu, Bang? Tuh. Jadi kasirnya. Serius? Iya, bukan yang mijat. Tak kira kamu bagian yang mijat. Ya enggak bisa aku. Kasir. Jadi kasirnya. Kebetulan juga Anjing berarti tiap hari bening-bening tuh ngeliat lu. menurut bening nggak? Ya gimana ya, kalau kita udah bareng tuh juga kayak keluarga juga sebenarnya. Iya. Ya di situ sih aku bukan menyepelekan orang seperti itu juga. Akhirnya jadi keluarga, ya jadi cerita hidup juga lah. Iya, iya. Nah, kebetulan yang punya panti itu juga teman sendiri, teman dari kampung juga kan, orang tuanya. Terus aku kerja di sana. Ya dia juga kebetulan ngeband juga, musisi juga. Ya kita tetap bermusik juga. Ya, Tapi akhirnya untuk bertahan hidupnya ya kerja gitu ya. kerja, tetap kerja, harus kerja dulu. Nah gimana mau ini kalau nggak makan kan percuma juga. Terus ke Jogja. Nah ke Jogja itu waktu itu ada niat sebenarnya mau kuliah seni. Ah, Sempat ke IKJ pas ngelihat uang apa pendaftarannya pendaftarannya aja udah wah keduluan gitu ya kan, nggak mampu nih kayak ini, ya udah deh. Nah, habis itu ada abang waktu itu sempat bilang di Jogja itu ada isi kayak gitu. Ya aku sih nggak begitu masuk, maksudnya kan nggak pengen ke Jogja juga kan. Oh ya iya aja. Nah waktu itu aku itu ngamen di Blok M sama teman-teman di Blok M tuh. Nah pas ngamen di sana tuh ternyata setelah sehari kenalan sama orang-orang situ, Jogja 2006 gempa. Ya, Ya kan, Jogja 2006 gempa dan akhirnya anak-anak pang di sana itu mutusin untuk jadi relawan ke ini nih, ke Jogja gitu loh. Akhirnya aku ikut lah Ah, ke sini ya kan. Dan kebetulan diisi ya gitu. Poskonya itu diisi relawannya. Ya udah akhirnya diisi. Oh ini nih isi yang katanya seperti itu gitu kan. anjing cerita aneh banget anjing Iya, masuk ke serba kebetulan sebenarnya gitu loh. Ya, kebetulan juga abang-abang di sini juga yang aku kenal di Jakarta itu juga orangnya bagus ya. Maksudnya banyak belajar lah dari mereka. Ternyata dari seni mereka bisa sampai kemana-mana. Aku sih nggak ngeliat apa yang dia capai, maksudnya secara finansial gitu ya. Tapi wah gila aja ngeliat dia sampai ke Cina kemana, wah gila. Keren banget nih bisa di sini nih, kan gitu. Nah waktu itu juga mau masuk musik sebenarnya, mau masuk musik di sini tuh. di sini. Di Jogja tuh. Iya, karena ada teman-teman bilang udah kuliah sini aja gitu kan. Ya udah deh nanti kalau gampang lah uang masuknya sini kan murah kuliahnya, cuman masuknya yang susah. Ya tes aja dulu gitu ya kan. Ya udah deh aku mutusin untuk coba aja deh. Aku tes mau masuk musik, aku tiap hari katanya harus latihan ya. Latihan ke musik tiap hari, tiap malam main piano segala macam gitu karena waktu itu aku kan perkusi lagi. Aku kan ngedrum nih. Ya, drum kan nggak ada. Masuknya ke perkusi karena di sini orkestra kan. Iya. Nah, habis itu ya udah, perkusi juga harus ada tahu piano dasar juga untuk tes. Ya udah aku belajar tiap hari. Ya tapi waktu itu apa karena gempa itu jadi banyak acara hiburan kan. Di situ banyak acara band-bandan segala macam. Aku sering nonton juga tuh. Nonton band-bandan. Tapi kok nggak ada anak yang musik ya gitu. Aku sempat kepikiran loh, anak musiknya kok nggak ada yang ngeband. Padahal aku seneng gitu ngeband-band tuh. Dulu masih zaman-zaman ada Keroncong Keos, Sri Rezeki. Ya. Ya band-band isi lawas lah ya. Lawas ya. Seneng banget bisa jadi kayak mereka nih. Cuman mereka ternyata anak seni rupa. Ya, betul. Nah itu aku kaget juga. Kok seni rupa ya? Habis itu aku malah banting setir. Masuk seni rupa aja. Mumpung ada sedikit kemampuan gambar gitu kan. Pernah suka gambar. Ya udah ngetes. Dan itu nggak mau masuk lukis juga. Masuknya pengennya desain grafis. Nah nggak mau jadi seniman tadi. Karena aku selalu menolak untuk jadi pelukis gitu sebenarnya. Nah akhirnya masuk desain grafis. Lolos. Masuk isi. Berarti Ya. secara tidak langsung motivasimu masuk seni rupa tuh biar band-bandanmu lancar ya. Biar band-bandan sebenarnya. Karena anak band-bandan itu di seni rupa, Bro. Anak grafis, anak desain grafis ya. Karena dulu zaman itu belum ada pop jazz mungkin ya di Belum musik ada, ya. belum. Masih orkestraan gitu kan. orkestra Ya, klasik, ya. masih klasik. Masih klasik ya. Oh. Anjing lucu juga. Iya, akhirnya ya udah, akhirnya bener-bener sih aku ketika lolos masuk isi di seni rupa seperti itu di desain itu, aku ketemu banyak orang-orang juga yang seleranya musiknya oke-oke juga gitu loh. Akhirnya kita bikin, ya aku juga bikin proyekan juga, akhirnya bikin band, ya si iseng-iseng lah.
apalagi band seni rupa kan out of the box ya, maksudnya dia keluar dari pakem-pakem musik ya gitu, yang penting enjoy kan, kayak gitu kan. Dan Ya have udah, fun aja ya. have fun aja. Ya, ya. Ya udah, waktu itu kita coba bermusik, aku coba bermusik, mulai kenal-kenal sama musik-musik digital gitu-gitu ya kan, pakai laptop, Ableton segala macam, Fruity Loopan lah macam-macam. Ya akhirnya aku enjoy di situ. Ya itu sih sebenarnya kenapa masuk seni rupa. Tapi titik balikmu nih Bang, kan itu bisa dibilang itu tuh segala ini ya, apa namanya, kayak keberuntungan, kayak kamu sebenarnya tersesat tapi ternyata malah menjadikan dirimu hari ini gitu ya. Momen apa tuh yang bikin kamu kayaknya ini nih jalanku di Jalan sini yang gitu. tepat lah gitu ya. Nah, Nah waktu itu gini ceritanya, jadi aku sih selalu realistis sebenarnya, selalu realistis. Ketika masuk isi pun aku selalu pertama kali yang aku cari adalah kerjaan, pasti. Karena aku nggak punya suplai dana gitu loh dari orang tua, dari apa, aku nggak ada kiriman apapun. Ya mereka nggak bantu juga, mereka cukup dengan doa aja gitu kan. Ya udah aku kerja juga, akhirnya kerja desain grafis, freelance gitu, jadi desain cover buku lah, macam-macam lah. Itu dari tahun 2006 ya masuknya, itu sampai 2006, 7, 2008an lah. 2 tahun itu aku sedikit capek sebenarnya waktu itu. Jadi kayak bener nggak sih gitu. Waktu itu kerjaan lagi banyak-banyaknya sih. Karena banyak yang butuh jasa desain kan, freelance waktu itu, dan aku termasuk aktif dari penerbit ini ke penerbit ini. Jadi aku ada banyak freelancean gitu. Malah di situ aku mikir, bener nggak sih sebenarnya hidupku itu jadi seorang desainer seperti ini gitu. Karena ada beberapa hal yang aku nggak suka di desain gitu kan. Karena contohnya itu kayak misalnya aku udah ketika ada satu order dan aku udah bener-bener niat nggarap, dan ketika aku kasih beberapa pilihan, kadang-kadang yang dipilih itu yang bukan aku inginkan gitu loh. Jadi kayak ada rasa oke dibayar tapi kepuasannya nggak ada. Ya kadang-kadang aku suka main ke Gramedia gitu, ngeliat buku-buku yang aku desain gitu, kayak aku nggak puas sendiri, kayak malu aja gitu loh. Maksudnya aduh desain nggak banget sebenarnya, cuman oke lah aku berduangnya gitu kan. Tapi lama-lama juga uang itu ternyata nggak bisa bikin bahagia juga gitu loh, nggak bikin senang juga. Ya di situ awal galaunya itu di situ. lalu memutuskan melukis. Belum. Terus juga waktu itu keadaannya anak desain itu diisi itu memang keras ya. Maksudnya untuk batas berkarya itu memang waktu itu keras banget. Anak lukis ya berkarya lukis, anak desain berkarya desain. Jadi anak desain yang gak usah ngelukis. Karena itu lahan orang kayak gitu loh. Dan ketika kita masuk ke sana itu banyak banget yang nggak seneng lah pasti kan. Nah, Karena mengancam pasar mereka gitu ya. ya mungkin gitu. Ya. Nah, tapi aku emang senangnya ngelukis gitu. Senangnya emang gambar, bukan ngedesain lagi kan. Ya udah aku akhirnya mikir gimana sih caranya ya biar bisa gitu ya masuk ke sini. Sedangkan di desain pun aku ketika ada event aku nggak punya karya desain gitu kan. Kelukis aku nggak bisa karena aku bukan anak lukis. Nah, akhirnya sebenarnya ada beberapa orang yang sama pemikiran sama aku waktu itu, yang pengen tapi nggak bisa gitu loh. Akhirnya aku kumpulin waktu itu, akhirnya kita bikin komunitas namanya Tempat Kencing ya. TK ya. TK waktu itu kita bikin TK. Terus awalnya kita strateginya itu kita ngelakuin pendekatan dulu ke seni rupa murni gitu, dengan cara kita menjadi sebuah IO yang membuat event, karena kita punya basic desain yang kita ngerti lah masalah sponsorship segala macam brand image segala macam kita ngerti. Kita buatkan satu event untuk merangkul teman-teman seni rupa murni. Nah akhirnya mereka kan jadi kenal kita nih, mau kenal kan. Ya udah deh kita bikin event itu sampai 3 kali kok. Event itu kita buat TK Festival kayak gitu, lumayan gede juga pameran itu ya. Di situ juga kita ngelibatin teman-teman pertunjukan buat ikutan segala macam, dan akhirnya aku punya banyak temen sih dari situ gitu loh. Nah dari situ akhirnya aku jadi pede gitu kan, berkarya juga. Akhirnya ketika ada event TK Festival aku masukin karyaku juga gitu loh, nisipin karyaku juga walaupun aku panitianya gitu kan, dengan karya-karya lukisku juga gitu. Nah di situ juga ya mungkin itu yang bikin aku mulai pede sih, mulai pede untuk berkarya. Terus akhirnya ikutan submit, ada ikut lomba segala macam, walaupun banyak yang nggak lolos juga ya kan, tapi ya nggak apa-apa, yang penting udah berani aja dulu kan gitu. Terakhir itu keyakinan udah makin tinggi itu, dan akhirnya aku memutuskan untuk berhenti ngedesain. Ya waktu itu semua kerjaan aku cut sih, semua kerjaan aku buang,
aku minta resign semua. Ya sisa-sisa duit waktu itu aku pakai buat beli alat lukis kayak kanvas segala macam dan ya semuanya lah. Ya udah, akhirnya aku ngelukis. Niat pertama kali ngelukis itu ya cuman buat balas dendam aja sih, kayak aku pengen nih bikin karya yang udah aku seneng gitu loh. Aku seneng, aku puas, aku nggak orang nggak usah komplain lah segala macam, yang penting bisa muasin aku kayak gitu. Idealis lah ibaratnya gitu Iya, ya. karena Apa yang ingin kamu bikin ya bikin aja gitu. dibikin aja karena selama ini nggak bisa didesain kayak gitu loh. Selalu ada komplain, selalu ada request gitu-gitu terus kan. Entah dari desain, entah dari orang tuamu zaman dulu juga kan, yang maksudnya harus gambar ini aja gitu kan. Iya kan Ada ke pemaksaan- bawah kan, ya, ke bawah ya, pikirannya itu. Nah akhirnya ya udah balas dendamnya 2 karya itu tuh. Waktu itu judul karya itu Personal Thinking 1 sama 2. Nah sebenarnya 2 karya ini sih jadi awal semuanya. Itu di kenapa tuh karya itu dipamerin? Awalnya nggak buat apa-apa, cuman buat dipajang di kamar sebenarnya. Nah kebetulan itu ada 25 tahun, 25 tahun di si Jogja, di Espera kan. Nah itu kan mereka rencananya mau bikin pameran besar, karena waktu itu kan keadaannya lagi booming seni rupa kan. Nah mereka mungkin aja mumpung bikin event gede juga nih, biar bisa jualannya kenceng gitu kan. Ya udah, ya di situ aku pengen ikut. Ternyata nggak boleh, jadi pameran itu nanti isinya tiap jurusan. Jadi kalau seni murni mau mamerin karya-karya anak-anak murni dan alumninya gitu loh. Desainnya desain. Nah aku tuh bingung kan, di desain aku nggak punya karya, kemurnian nggak bisa juga. Cuman akhirnya aku sama temen nih yang Rio tuh, yang Sinau tuh, gimana kalau kita bawa aja deh ke kampus karyanya malam-malam tuh. Jadi kan malam-malam kan satpam kan isi nggak ada satpamnya kan. Nah kita bawa 2 karya tuh, kita gotong sana, terus kan ada ruang audisi seleksinya besok pagi kan diseleksi nih. Malamnya kita letakin aja di situ. Letakin kabur, udah. Bener itu. Dan lolos. Akhirnya. Lucu kan, jadi akhirnya keterima, terus akhirnya dipajang di waktu event itu, dipajang di area seni rupa murni di jajaran lukisan. Nah, dan lagi keberuntungannya lagi apa? Aku kan nggak ngerti masalah booming seni rupa. Aku nggak paham kan. Nah, waktu itu ditanya sama Jogja Galeri yang sebagai panitia event gitu kan, Mas ini karya kamu mau dihargain berapa? Karena di formulir itu harus diisi, aku nggak ngisi karena nggak tahu kan. Berapa ya, aku juga bingung kan. Aku akhirnya bikin berapa ya, 8 juta kali satunya gitu, karena lumayan gede sih, itu ukurannya 180-140. Aku tuh 8 juta aja, menurutku itu udah kayak mahal banget gitu loh. Ini udah mahal banget ini. Terus temanku malah bilang, wah gila itu terlalu murah loh. Sekarang itu aku lihat orang-orang rata-rata menjual harganya itu dengan harga 40-50 juta. Karena itu masih kuliah loh. Zaman booming ya itu ya. Zaman booming, dan aku nggak kenal buat zaman booming, nggak tahu kan aku. Ya udahlah terserah lah, aku pikir gitu kan, aku nggak paham. Penting segitu itu udah mahal menurutku gitu kan. Modalnya aja berapa gitu kan. Masih berpikir HPP bro di situ. Ya akhirnya. HPP-nya pada bu aja. Iya, wah ini udah lebih banget lah. Chatnya Nah, karena tai. saking murahnya, mungkin ya, karena ya karya itu juga emang detailnya kan aku niatin banget, karena itu karya pertama kan. Ya ajang pembuktian lah gitu kan. Aku hargain dengan harga yang segitu. Dan yang nggak heran ternyata banyak ngantri sama karya itu. Aku dikabarin dari galeri penyelenggara juga, Mas, ini karyamu banyak reserve nih. Akhirnya kita jual sama si A ini. Nah si A itu siapa? Wah ternyata kolektor penting. Nah lepas akhirnya laku karya itu. Ya yang ngantri itu sampai 16-an orang. Wow. Yang reserve karya itu. Dan akhirnya aku minta datanya sama panitia. Awalnya sih nggak dikasih karena itu kan kebijakannya mereka. Cuman ya aku pengen membangun hubungan kan. Aku bilang ya ntar kalau misalnya ada event apa-apa di sini juga gampang lah aku ikut lagi gitu. Akhirnya dikasihlah sama aku datanya. Ya wis aku keep data itu kan. Ya udah. Dari karya itu akhirnya aku bisa beli motor bro. Yang belalang tempur merah itu ya? Yoi. Yoi. Akhirnya bisa punya kendaraan lah. Dulu juga udah ada sih, sempat cuman kejual juga kan bayar kuliah. Sebelumnya ada Honda Grand. Nah, Ya. terus ya udah dari situ aku langsung beli. Aku pede banget waktu itu, apalagi ya mungkin ya karena memang kejual, namanya karya diapresiasi kejual itu emosi yang aku dapat tuh kayak apa ya? Keyakinan sih sebenarnya. Jadi lebih pede banget, kayak aku yakin bakal bisa, ini jalanku nih, kayak gitu loh. Berarti itu kayak sebuah momentum emasmu untuk memasuki dunia, Meyakinkan, iya. meyakinkan bahwa
kamu layak berada di ranah seni rupa Nah, iya profesional betul. gitu ya. Ah, ah. Oke. Setelah itu Bang, itu kan jadi momen keemasan ya. Habis itu gimana caranya? Ini sekalian sharing buat teman-teman juga ya. Gimana caranya buat naik step by step sehingga kamu mengukir namamu dan bisa jadi seperti sekarang? Nah, Ada nggak strateginya nggak sih di dunia seni ada. rupa itu? Ya akhirnya aku berpikir setelah yakin itu gitu kan, setelah yakin itu ya udah aku berencana untuk pameran tunggal waktu itu. Waktu itu malah pameran tunggal itu kan nggak gampang ya, maksudnya kan sensitif banget gitu kan. Orang yang pameran tunggal itu harus punya kredibilitas yang mumpuni lah Ya, ya, biar bisa. Tapi aku berpikir kenapa gitu loh. ya, ya, ya. Aku suka kayak gitu, jadi suka ya kenapa harus seperti itu? Mempertanyakan ulang gitu ya. Mempertanyakan ulang. Lah berarti seniman-seniman yang nggak ada di institusi berarti nggak berhak dong pameran tunggal. Kenapa? Yap. Seniman apakah sesaklek itu? Apakah ada batas? Namanya seni kan bebas. Ya. Ya kan kayak gitu kan. Kenapa malah ditabrak gitu loh, dilanggar? Hmm. Ya itu juga yang bikin aku orangnya emang kayak gitu sih, sok-sokan sih sebenarnya. Kelihatan kok. Iya. Enggak, tapi maksudnya itu kan sok-sokan yang bagus menurutku. Iya, sok-sok Apalagi nabrak aja. Sok-sok nabrak aja. Dan memang sebenarnya kan yang pola-pola yang seperti itu yang penting berada di dunia seni itu gitu. Yang mendobrak kemapanan yang sudah ada lah ya. Akhirnya kamu pameran tunggal tuh. Nah akhirnya aku mutus untuk pengen pameran tunggal. Duit habis. Nah ceritanya begitu tuh, di tengah jalan tuh duitnya habis karena kan udah beli motor. Ya kan? Tai banget. Karya itu cuma jadi sekitaran 4 gitu loh. Dah menurutku ya pameran tunggal kalau 4 karya sih nggak cukup lah. Ya. Apalagi seniman baru kayak itu kan nggak cukup. Tapi aku bingungan juga, kerja udah nggak ada, ya kan, duit juga udah habis, terus gimana nih? Akhirnya dengan dibantu teman-teman juga, akhirnya karya itu foto, kita buatin, karena juga aku ada basic desain, aku desainin portofolio lah, maksudnya kayak katalog mini lah, Ya. untuk ngejelasin aku siapa dan karyaku seperti apa. Nah habis itu kita print beberapa, ya kita akhirnya muter ke galeri-galeri yang ada di Jogja waktu itu. Waktu itu memang galeri-galeri Jogja lumayan ya, maksudnya lumayan banyak juga karena memang masih hawa-hawa booming kan. Nah habis itu aku cobain kemana aja ya, aku cobain ke, dulu ada bukan Tembi Ruang Budaya tapi Ya, yang seni rupanya ada. ada kan ke Tembi apa gitu, ada ke situ, terus ke Sri Sasanti juga, terus ke VR, waktu itu ada VR juga, dan ke 7 Bintang. Semuanya ditolak. Nah terakhir karena seni rupa kan soal nama kan, Ya. kan kayak gitu ya, aku siapa gitu kan, aku bukan siapa-siapa. Nah di 7 Bintang itu juga sebenarnya aku nggak tahu juga, ini serba kebetulan dan macam-macam lah lain-lainnya. Di situ proposal itu udah numpuk banyak gitu, ya, kita juga pesimis bakal dibaca nggak ini kayak gitu, yang ngantri udah banyak banget nih. Nah kebetulan yang jaga galeri itu sedang dipijet kayak gitu kan, lagi dipijet nih orangnya. Ya udah nggak apa-apa, kita tunggu aja. Habis dipijet orangnya tidur, jadi sekitar 2 jam lah kita nungguan lebih gitu kan, dan kita nggak pulang, situ terus nungguin dia itu. Nah mungkin karena saking nggak enaknya dia gitu kan, akhirnya dilihat gitu. Anjing tai banget. Maksudnya dilihat mungkin udah nggak enak, udah nunggu lama kali gitu kan. Ya coba aku tanyain bos ya atau gimana, karena dia kan bukan pemilik, dia cuma penjaga kan. Ditelepon ke Jakarta, Pak ini ada seniman yang kayak gini-gini nih. Nah si bapak itu langsung seneng waktu itu, wah aku hari Minggu depan ke Jogja nih, kalau bisa suruh aja bawa karyanya langsung ke galeri biar dilihat, kita langsung lihat fisiknya gitu kan. Oke ya, kira wah seneng banget kan aku kan, wah ini ada harapan nih. Ya udah hari Minggunya itu karya aku bawa semua ke galeri. Nah, dia juga bapak itu udah ada di situ, dan Pak Sabto namanya, ada beberapa temennya juga, mungkin pengamat seninya atau apa, ngeliatin. Ya akhirnya kita ngobrol sebentar sih, apa sih konsep-konsep, aku cerita juga soal gimana, dan akhirnya mereka nanya mau pameran kapan gitu. Wah kan kaget kan, April aja Pak, bisa nggak gitu. Oh ya nggak apa-apa, bisa aja kayak gitu, langsung dikasih waktu akunya. Maksudnya langsung dikasih Slot lah gitu. slot lah gitu kan, boleh nggak apa-apa pameran aja. Nah terus mereka nanya terus apa halangan kamu apa gitu kan. Nah, akhirnya aku bilang ya saya nggak punya duit. Intinya kan itu kan. Terus ya udah gini aja, nanti semua peralatan kita supply, jadi dari kanvas, semua cat apa yang butuhin kamu tinggal WA, kamu kabarin, ntar diantarin semua. Wah udah seneng banget kan itu. Terus aku juga bilang, Pak tapi kan ketika berproses ke pameran tunggal seperti ini kan saya juga butuh
pemasukan tiap bulan, saya nggak kerja soalnya gitu kan. Ya udah, Itu strategi juga ya kayak gitu tuh ya. ya harus dijelasin bro lagi mana ya kan. Tapi itu maksudnya strategi yang realistisnya memang kenyataannya kayak kan. gitu ya. Nah, karena udah jelas kan, timing udah jelas. Nah, udah gini aja, ntar kamu tiap bulan saya gaji. Aku digaji 5 juta waktu itu. satu bulan. Anjir. Enak banget kan, maksudnya ya untuk ukuran di Jogja gitu loh, mahasiswa, wah udah oke banget lah. Nyaman banget lah, bisa berkarya full lah, nggak perlu mikirin perut kan. Ya udah, akhirnya nyiapin pameran. Nah, 16 orang yang ngantri dulu, itu aku hubungin bro. Jadi akhirnya aku calling semua kan, Pak saya mau pameran. Mereka kan udah kenal aku kan. Yang kolektor-kolektor yang Ya, nge-booking karyamu itu. Iya, nah aku nge-keep itu sebenarnya. Makanya keyakinanku pameran tunggal gara-gara itu juga. Aku tahu ada yang udah memperhatikan aku dan mereka nggak dapet karyanya. Iya kan? Ya aku gelitikin balik kan. Aku telepon ke sana, Pak ini saya mau pameran tunggal nih gini-gini. Wah, mereka yang tadinya nggak dapet dan kebetulan karya yang itu tadi kan perginya ke kolektor penting tuh, kolektor tua, dan mereka kan punya keyakinan nih gitu kan. Nah akhirnya bulan 3 Maret itu karya udah jadi semua. Berapa karya tuh? 20-an lah, Anjir. 20-an lukisan. Itu akhirnya mereka ke kosanku. Jadi karya itu di kos-kosan. Itu kos-kosan akhirnya tutup sementara tuh. Semua karya karena nggak ada tempat kan. Dijejer semua di luaran kos-kosan, kamar anak-anak aku pinjam dulu kan, tutup dulu lah. Kalian kemana dulu nggak apa-apa lah gitu. Jadi di luarnya aku pajangin karya semua gitu. Akhirnya di situ dibeli semua sama mereka. Milih kan, saya yang ini, saya yang ini, saya yang ini. Habis bro. Dan karya itu habis sebelum pameran sebenarnya. Iya, itu udah sold out sebelum pameran. Jadi pas pameran, itu si galeri aja bingung sebenarnya. Wah kok bisa ya kayak gini? Dan belum pernah di sana itu sold out total itu belum pernah. Baru aku mungkin ya. Nah, dan ya nggak tahu ya itu waktu itu jeleknya dan gimananya itu. Saking senengnya, galeri itu nandain semua karya itu dengan tulisan sold. Emang bener sold kok. Nah, tapi karena memang ada booming, itu kan banyak sekali hal-hal kayak intrik-intrik apa segala macam gitu, dan aku mungkin dipikir strategi nih, akal-akalan nih. Nah, kan kayak gitu. Padahal sebenarnya aku habis. Ya bebas lah netizen ya. Ya. Seniman lain bebas lah. Akhirnya dari kejadian itulah sebenarnya aku waktu itu mulai kecium gitu loh, karena banyaknya desas-desus itu, ini siapa sih gitu kan, baru juga gini segala macam, nggak tahu, bukan dari anak murni juga, pameran tunggal terus sold out total. Itu dari pembicaraan aku juga tahu itu gara-gara ada satu waktu itu namanya almarhum Pak Gandung, itu dia kan suka nganterin undangan-undangan pameran nih. Nah dia kenal semua seniman, dan ketika main ke rumahku dia selalu cerita gitu loh. Dia cerita, wah si Iki yang ini semua ngomongin kamu nih gini-gini. Nah, akhirnya aku tahu kan, wah ini kayak diobrolin nih. Nah mungkin itu sih faktornya, akhirnya dengan cepat berita itu kesebar sebenarnya. Menarik juga. Gak tahu itu bisa dibilang sebuah strategi apa sebuah, maksudnya kalau strategi kan direncanakan gitu ya. Apakah atau mungkin itu juga adalah sebuah keberuntunganmu gitu. Aku nggak tahu sih itu strategi atau keberuntungan. Memanage keberuntungan bro, gila, asik ya? Apa tuh memanage keberuntungan? Gak tahu, baru nemu aja nih. Tai banget. Memang kau tuh banyak dapat sesuatu tuh dari aku bang, cuman kau nggak mau ngakuin aja memang. Setan. Tapi bang, lanjut berarti di situ namamu mulai dikenal segala macam. Tapi kan dunia seni rupa tuh kejam ya. Kalau aku sih yang aku juga nggak tahu dunia seni rupa, cuman aku kayak baru memperhatikan tahun ini kayak anjing lumayan ngeri juga nih. Masalahnya perang personal nih gitu, bukan, walaupun di belakangnya banyak juga nih yang perangnya gitu ya. Bukan hanya personal kamu sebagai artis saja, ada yang lain-lainnya. Nah, bagi-bagi gimana kamu bisa ini bang, bagi-bagi strategi lah. Gimana kamu bisa mulai, itu kan dari tahapan pemula sampai jadi pro. Nah, di pro ini gimana nih? Apakah ini lebih dahsyat apa? Aku sih gini, nggak mau terlalu sering gabung-gabung ya. Maksudnya nggak mau terlalu sering nongkrong di konsentrasi yang aku jalani kan, hal seni rupa gitu. Aku nggak pengen nongkrong di area seni rupa. Kenapa? Karena apa ya? Kadang-kadang omongan orang itu juga bisa nge-distract pikiran kita juga itu kan. Ya akhirnya ya mungkin aku ketika banyak omongan-omongan miring seperti waktu itu muncul, aku pengen ngebalasnya lewat karya aja. Jadi emang seneng buat boom gitu loh, kayak misalnya oke, orang masih ragu ya di pameran pertama, tapi aku balasnya di pameran kedua.
Oke. Aku tahun depannya lagi langsung pameran tunggal lagi. Dan ya sebenarnya aku ngebalasnya itu pakai karya aja gitu loh. Ngasih sesuatu aja nih, nyoh. Mana sih dikomentari lagi, nyoh lagi. Dan terakhir aku itu pameran sampai ke Milan gitu kan, pameran ke Italia, tunggal di sana. Abis itu mungkin udah banyak yang akhirnya nggak mau ngomong gitu ya kan, karena ya udah. Karena Gitu. udah pembuktiannya nyampe sana Iya, gitu. lu ngomong aja dah gitu. Nah, ya gitu aja sih kalau aku sih. Dan sebenarnya menurutku skill sih tetap penting banget ya. Maksudnya kayak teknis kayak gitu nggak bisa diabaikan lah. Ya. Kalau misalnya viral, famous sementara kayak gitu tuh banyak lah, Ya. ya kan. Ya. Tapi ya sampai kapan kan kayak gitu tuh. Tapi kalau ketika kita punya memang ngelatih skill itu bisa bertahan lama. Karena waktu itu apa? Isunya itu seniman itu umurnya cuma 5 tahun. Serius. Iya, umur kebintangan seorang seniman itu kayak apa? Ya udah membudaya obrolan itu sebenarnya di ranah seni di Jogja. Iya kayak viral-viral sosmed hari ini lah ya, yang naik terus tiba-tiba jatuh lagi. Ya, cuman memang masuk akal juga karena kan setelah 5 tahun juga pasti kebosanan orang apalagi karya seni kan Ya. cenderung bisa membosankan kan, apalagi udah tahu nih udah punya atau gimana, pasti orang akan mencari bibit-bibit yang lain gitu. Ya, wajar sebenarnya 5 tahun ini cukup lama gitu. Ya tapi aku pengen nabrak itu juga sebenarnya, enggak kok gitu, bisa kok itu tetap berjalan. Apa yang kamu lakuin, Bang? Ya tetap mengembangkan skill itu aja sih, Oke. mengembangkan skill pikiran, dan ya tetap nggak mau terlena lah dengan oke lah di pameran tunggal pertama aku tahu kan karya aku laku. Mungkin kalau misalnya tadi aku terlena, aku ngerasa kayak "Ya udah gaya begini aja nih, tahun depan jual lagi begini", tapi aku nggak mau. Aku pengen berkembang gitu loh. Akhirnya di pameran kedua berubah lagi, ada pengembangan lah. Ketiga berkembang lagi secara pikiran maupun secara teknis, dan akhirnya apa, kolektor-kolektor yang tadinya sudah beli lagi bro. Itu ya kan kayak gitu, dia nggak bosen kan, lah ini kok udah begini lagi ya. Berarti terus upgrade upgrade terus dan sampai sekarang aku merasa udah 10 tahun ini berkarya seni, dan aku rasa tetap laku-laku aja, tetap masih ada aja marketnya kayak gitu loh. Ya nggak tahu, harganya naik terus lah ya. iya kalau bisa sih harganya naik terus, karena kan ya bukan soal kita ini ya, maksudnya maruk lah pengen uang gede gitu ya, bukan, tapi kan sebenarnya dari nilai itu kan bisa dilihat masalah eksistensi karya ini berkembang nggak kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya harganya di situ aja berarti nggak berkembang dong kan kayak gitu toh, itu juga berpengaruh juga. Tapi kamu punya strategi buat ini nggak, Bang? Misal kamu punya satu kesadaran bahwa oh gue harus berkarya kayak gini. Sebelum ke situ ini dulu pertanyaannya. Kamu punya ketika berkarya kamu punya mindset karya ini harus kejual, ada nggak mindset kayak gitu? Apa berkarya aja? Ya tergantung momennya sih, tergantung momennya juga. Kalau butuh duit, Tergantung keadaannya. Iya jujur nggak usah munafik lah. Kita butuh duit ya, kita harapannya karya ini pengen yang kejual kan kayak gitu. ya. Tapi nggak semua karya juga begitu. Ada karya yang aku nggak benar-benar, ya kalau bisa ini jangan dijual deh kayak gitu. Pasti kan. Cuman pada akhirnya kejual juga kan? Akhirnya bosen, akhirnya kejual lagi. Iya. Tapi strategimu berkarya apa, Bang? Biar bisa diterima oleh, nggak usah umum lah ya, oleh kolektor lah gitu. Kamu punya strategi. Oh anjing, gue tahu nih si ini belum punya karyaku. Wah, gue kasih kayak gini nih biar dia beli. Ada nggak kayak strategi kayak gitu? Kalau kayak gitu sih enggak ya. Apa? Karena mungkin dari awal aku udah kerjasama dengan galeri ya, walaupun nggak kontrak kayak gitu. Ya untuk urusan klien dan promosi kan di tangan mereka, dan mereka udah punya lingkaran gitu loh soal pembelinya. Mereka cuma melihat bakatku aja. Ketika mereka ngerasa wah bakat ini bakal berkembang nih, dan dia bisa meyakinkan pembelinya bahwa sistem ini bisa kedepannya akan lebih bagus lagi, dan akhirnya orang-orangnya kan beli kayak gitu loh. Ya, aku sih nggak kepikiran kayak gitu, dan aku udah serahin aja sama mereka sebenarnya urusan itu. Ngomongin galeri, Bang. Seberapa penting galeri untuk seorang seniman? Ya kalau buatku penting banget sebenarnya. Ya karena kelemahan kita sebagai seniman kan kita nggak, apalagi udah soal duit gitu ya, belak-belakan aja lah. Di manajemen, di marketing gitu ya? Iya kalau misalnya kita sendiri itu kan kayak gimana sih? Misalnya kamu bikin lukisan nih, lukisan itu kan suatu yang sakral sebenarnya kan. Kaitannya dengan emosi lah atau macam-macam lah, walaupun oke nggak semua karyanya juga seperti itu, tapi kan pasti ada beberapa yang seperti itu, dan itu menjadi nilai jual di dunia seni rupa gitu loh. Nah ketika kamu ngomong soal market ke klienmu,
itu hilang bro. Maksudnya itu langsung jadi apa ya, dipertanyakan gitu loh. Kayak misalnya kamu kayak pedagang bawang aja gitu, berapa tawar sekian, nah, kayak gimana sih? Kan lebih baik hal-hal seperti itu diwakilkan sama galeri kan. Mereka lah yang akhirnya mewakilkan kamu untuk bicara soal market ke klien-kliennya, dan itu akhirnya menjaga privasimu sebagai seorang seniman kan, kayak gitu toh. Ketika fokus kita ya benar-benar di karya saja kayak gitu. Ya itu sih sebenarnya, galeri penting banget menurutku. Ya apalagi kita dapat galeri yang oke, maksudnya sebenarnya galeri itu kan intinya bisnis ya. Pasti bisnis lah, kita nggak bisa ngarepin kalau wah mereka itu pemerhati seni yang akan ngangkat karir. Ya enggak, kita juga harus nunjukin juga nih gitu loh, bahwa kita ya berkomitmen gitu loh sama seni yang kita lagi garap gitu ya kan. Nah mereka juga harus berkomitmen juga untuk tetap mensupport kita juga gitu kan, dalam keadaan seperti apapun kayak gitu loh. Nah itu yang bagus, jadi harus ada hubungan yang oke sih sebenarnya. Tapi kalau udah berat sebelah ya nggak oke juga sama galeri kayak gitu. Galeri memang tempat jual. Pemerhati seni biar dominan aja bang. Ya kayak gitulah. Anjing. Tadi kita mau ngobrolin apa ya awalnya? Kok nyampe ke sini ya bang? Tapi nyambung ya? Nyambung, tadi katanya mau soal jualan. Nggak ada loh yang mau bilang soal jualan. Enggak, soalnya aku baca tulisanmu tuh banyak banget tuh tulisan yang kayak wah seni rupa bisa makan apa dan seni rupa, oke bahasa-bahasa sarkas-sarkas ya, jadi sindiran. Tapi kan berarti kan kamu tahu permasalahannya. Ya kayak gitu, berarti kamu tahu apa sih kegundahan seniman-seniman. Iya, tak. Orang-orang ragu sama seni kayak gitu. Enggak, kan. gue tuh nggak tahu apa-apa masalah seni rupa bang. Masih ngelihat dari jauh aja apa sih. Aku nih apalah. Tapi menarik juga nih. Mungkin karena aku ngelihat juga di teman-teman ya. Terutama kalau aku kan ngopeni yang muda-muda gitu. Apalagi di saat pandemi kayak gini. Jiwanya tuh jiwa berkreasinya bergejolak, tapi realitanya juga tidak memadai gitu, kayak anjing apakah seni itu benar-benar pilihan hidupku gitu, apa ini hanya sebatas apa gitu. Nah itu tuh yang lagi formulaku tuh masih di situ sih bang. Seni itu bukan pilihan hidup sih menurutku. Tapi Di bagian hidup. Kayak hidup itu sendiri sebenarnya. wih, Ya kan kayak gitu. katanya nggak mau berat-berat anjing, ini Ya, berat loh kan ini. nggak berat. Ini berat loh ini. Ya udah kepancing dikit lah ya. Nggak apa-apa ya. Ya, masalahnya gini, kalau kamu jadiin pilihan hidup berarti kamu jadikan seni sebuah pekerjaan sebenarnya. Ya. Nah, ketika itu jadi sebuah pekerjaan berarti udah ada range nominal di situ kayak gitu Ya, loh. ya. Nah, tapi kalau kau jadiin itu bagian dari hidupmu gitu ya. Ya sebenarnya akhirnya kita menikmati seni itu. Kalau mau hidup ya kayak misalnya aku nih, aku contohnya, aku mau hidup, aku bikin usaha yang jelas-jelas nih buat ngasilin duit. Aku bikin usaha kaos kayak dulu, sablon kaos, atau mungkin bikin produk kulit. Nah, di situ bisnis gitu loh. Di situ aku cari uang gitu kan. Tapi dari seni aku nggak berpikir itu. Tapi ketika aku tidak berpikir itu bukan berarti dia nggak ngasilin uang juga. Betul. Iya kan? Dengan kita benar-benar lepas di situ, aku rasa si kolektor juga nggak bisa dibohongin sih. Mereka pasti tahu karya-karya yang punya isi dan kuat ya, sama yang enggak gitu loh, yang cuman sekedar cari uang gitu. Mereka pasti tahu lah. Nah, mereka juga nggak mempelajari seni juga nggak baru kemarin sore kan, kayak gitu loh. Walaupun mereka cuman penikmat seni loh. Nah, dari situ ada harga gitu loh. Contohnya misalnya gini nih, ketika aku nggak mengandalkan seni sebagai lahan hidupku, di saat apapun, ketika corona ataupun kayak gimana, booming udah nggak ada, ketika ada orang datang tiba-tiba mau beli karya, dia bilang wah sekarang lagi corona mas, diskon dong, tawar dong, sekarang wah nggak bisa, aku nggak ngerti gitu loh soal begituan gitu. Karena aku yakin aku punya uang dari hal yang lain gitu loh. Sekarang kebutuhan kita soal uang kan nggak, kebutuhan apa sih, makan kan kayak gitu doang kan, iya kan. Bisa lah kayak gitu kan, jualan dompet untung berapa ratus ribu buat makan bisa kan, kecuali kamu pengen hedon, pengen apa kan kayak gitu. Nah akhirnya kamu menyelamatkan seniku tadi kan, karirku juga, eksklusivitasku juga aku selamatkan kayak gitu loh. Dan ketika oke, mereka nggak mau beli, nggak apa-apa, tapi di satu waktu akhirnya mereka ngelirik lagi. Karena apa ya, dia ngelirik kekerasanku, kebengalanku itu sebenarnya kayak gitu loh. Seniman nggak bisa dibeli. Berarti ibaratnya ya kalau lu mau idealis berkarya ya harus punya subsidi silang buat struggle gitu ya bang ya. Iya, idealis butuh makan. Yo, itu aja. Iya tuh. makanya saya jualan kaos bang. Betul. Nah, iya kan kayak gitu. Iya. Bener kan? So idealis, nanti begitu udah pasarnya keok ya kan, akhirnya ngelacurin karyanya. Ya sama aja, buat apa? Itu.
Kamu tahu nggak? Aku tuh hidup dari jualan kaos loh bang, dan kerja sih, emang ada kerjaan. Dan karya saya karena memang tidak laku, tapi kan keimananku tidak digadaikan begitu Oh, iya, aja betul, gitu. betul. Maksudnya ya udah ketika tidak laku ya memang karena aku nggak hidup di situ, ya biarin aja gitu. Nggak laku hari ini, nggak tahu 10 tahun yang datang orang Iya. ngeburu, Iya lah, seni itu nggak bisa diprediksi. nggak bisa diprediksi, betul. Nggak ada Seru. teorinya bro, seni itu. Karena emang nggak perlu ada teorinya juga kan kayak gitu. Waduh ya, Iya ini toh? pantikan berbahaya, ini pantikan berbahaya. Ini pelan-pelan Umpan makin lambung berat yang nih. berbahaya. Nanti dibaca, didengar oleh tit. Bahaya ini nanti. Nggak mau gue bahas itu aja. Apa kurator? Aduh, berbahaya sekali ini obrolannya. Saya emang. Apalagi ya bang ya? Nah, ini langsung deh pertanyaannya. Yang ini udah menuju ke akhir-akhir. Bang, gimana caranya jualan karya? Loh, Misalkan aku bukan pelukis nih, hmm. langsung aja nih masuk permasalahan nih, gampang-gampang aja. Aku bukan pelukis, tapi aku nggak ngerti lukis. Aku bikin karya, gimana tuh cara ngejualnya? Cara ngejualnya ya banyak cara kan sekarang, apalagi sekarang udah ada Instagram kan. Lewat Instagram ini bisa kan. Yang penting kan kamu nunjukin eksistensi terus ketika karyamu seperti apa, dan kamu ya sekarang kita mau nggak mau ya, ini aku juga baru mempelajari juga kan masalah sosial media segala macam ya. Akhirnya aku pelajari, oh gimana nih mainnya di Instagram nih, akhirnya aku pelajarin. Nah ternyata hubungannya dengan algoritma lah bla bla bla. Nah akhirnya aku ikutin, ya aku aktif di situ. Ya udah akhirnya juga pembeli masuk dari situ juga sebenarnya. Dan akhirnya oke, aku linkkan ke galeri atau nanti aku linkkan ke siapa, atau mungkin lewat aku sendiri juga bisa. Ya nggak susah sih sekarang jualan seni itu. Susah lah kalau buat yang belum punya nama. Ya gini, karena kolektor pun itu kan ada yang baru dan ada yang kolektor lama. Kolektor baru juga nggak kuat beli karya-karya seniman lama. Mereka juga mencari bibit-bibit yang baru sebenarnya. Nah itu kan match gitu loh. Nah susah itu ketika kamu ngincer yang udah di mana, Yang ya nggak udah tinggi bisa. gitu ya. Iya, kamu harus sama ketemu dulu nih jodohmu sama kolektor yang juga baru merintis sebagai kolektor. Nah itu kamu perlu pantau kan, di Instagram bisa aja kita pantau siapa, ya kita lakuin hubungan lah kayak gitu kan. Terus ya kita tunjukin juga ekstensi kita, entah nggak cuma di Instagram, kadang sesekali ya kita bikin event apa, ikut apa, misalnya sih seperti itu sih. Enaknya terakhir nih, buat terakhir apa nih? Apa ya, Mau nyimpulin apa terserah sih, apa masih mau ada yang dibahas? kalau aku sih nggak tahu ya, kalau ini omongan ini bisa penting buat seniman yang mungkin baru mulai berkarya atau enggak, tapi yang paling susah itu nemu kepuasan berkarya sebenarnya. Karena kita udah terdistract pikiran kita untuk sekarang, gimana supaya karya dilihat, disenangin orang, di like orang, gimana supaya kejual, ya banyak hal lah kita akhirnya alasan kita berkarya itu muncul gitu loh. Tapi esensi untuk diri kita sendiri menikmati karya itu semakin lama semakin pudar. Kebanggaannya lah ya. Kebanggaannya, karena kita melihat pikiran orang. Jadi yang sekarang oke gimana sih, akhirnya kita banyak referensi. Kebanyakan referensi juga nggak bagus sebenarnya bro. Jadi kayak akhirnya kita menjadi orang lain kayak gitu kan. Nah itu yang sekarang aku balik mencari lagi kayak gitu. Mungkin orang ngelihat, wah Mas Kire ngapain tiba-tiba mamerin di Instagram tuh teknik ngelukis, gambar. Karena memang kenikmatan di situ sebenarnya kayak gitu loh, buat seorang perupa. Apalagi kenikmatannya, ya kan. Berkarya itu kayak menurutku kayak kalau sekarang tuh kayak coli sih sebenarnya gitu. Ini Iya kan? bahaya nih. Maksudnya ada puncaknya dan ada hasilnya gitu. Ya, kan. ya, Nah, ya. bisa nggak sampai kayak gitu lagi? Ya. Nah, kayak gitu. Sekarang itu yang sekarang banyak hilang kan. Hmm. Sekarang itu kayak berkarya biar seperti si A, biar seperti si B, biar disukai si A, biar disukai si B, biar kejual. Kayaknya terlalu banyak tendensi bro. Tapi percaya kalau misalnya karya itu benar-benar kita benar-benar nikmatin, kita memberi kita kepuasan gitu kan, pasti akan ada orang yang juga ngerasain hal yang sama. Betul. Kayak gitu loh. Betul. Ya karena ya nggak semua orang bisa kita ambil lah. Kita orang panggung gitu ya, orang panggung nggak bisa semua penonton bisa kita bikin suka sama kita, nggak bisa. Pasti kita tinggal cari orang yang benar-benar nyangkut sama kita, itu aja sih. Jadi percaya aja sebenarnya Ya. sama seni rupa. Dan lahan seni rupa itu banyak, nggak cuma market-market yang kita ceritain barusan sebenarnya. Sekarang apalagi sekarang kan udah banyak banget banyak sebenarnya lahannya. Artis-artis, pengusaha-pengusaha, Iya. hotel-hotel, kafe-kafe banyak juga tuh. Iya. Sekarang yang mulai tuh. Udah gitu aja lah bang. Iya, Jangan capek. kebanyakan, capek udah gelap juga. Bang, sukses ya buat pameran di
tahun Ya. 2021-nya. Siap-siap. Di luar 2021. Bagi yang dengerin tolong dicatat dia pameran dibantu sama dominan. Cintai banget gue pengen di absen. Enggak. Iya sebenarnya aku sama Dominan ini sama ya. Mungkin apa dari dulu udah kita sering ngobrol-ngobrol lah. Baru kali ini loh Bang lu nge-mention nama gue. Semua pengorbananku sama lu gak pernah dianggap, baru sekarang dan di tempatku doang. Tai. Ya nggak apa-apa kan. Dia nggak apa-apa. Sekali-sekali lah ya. Tapi kan butuh gue Bang, biar karyaku juga naik. Ya sebenarnya yang dibutuhkan seniman itu adalah teman untuk apa? Teman untuk apa bro? Coba jelasin dulu. Tahu apaan lu anjing. Buang masalah sebenarnya. Tai. Nah ini nih, kalau saya ya mas ini nih tempat Tai. buang sampah saya. Tai emang. Penting sebenarnya. Ampas-ampasnya kena ke gue giliran Iya. berhasil. Tapi Siapa kan itu? semoga ampasnya jadi sesuatu buat Tai. kamu. Udah gitu aja. Sukses ya. Jangan Sip, lupa sip, nanti kita bakal collab ya, Bang. Oke, siap. Padahal saya nggak ada omongan mau Nggak collab. tahu kalau apa. Ya udah deh. Sip, sip. Dah.